Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkannya kita berpuasa. Di mana ayatnya sudah kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ini dalam Quran kalimatnya amanu beda dengan mukmin. Jadi ada amanu, ada mukmin. Kalau Quran menyebut mukmin, itu artinya imannya sudah mantap. Kalau kalimatnya amanu, itu mencakup 3 lapisan yang beriman. Jadi ada iman kelas rumput, iman kelas menengah, iman kelas atas. Nah, dalam Quran ini untuk instruksi puasa, ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan kata amanu, itu artinya mencakup seluruh orang yang beriman. Karena di sini tingkatan iman berbeda, maka dampaknya terhadap puasa bertingkat. Ada puasa kelas awam, ada puasa kelas khawas, ada puasa khawasil khawas, karena kalimatnya amanu. Selanjutnya kutiba. Di sini kutiba bermakna furiḍah. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Nah, di sini Quran menggunakan kata kutiba secara harfiah, artinya dicatat. Nah, ini bisa dipahami kutiba alaikumussyam artinya di-SK-kan bagi kamu berpuasa. Sesuatu perintah yang di-SK-kan itu lebih kuat daripada hanya sekedar diberitakan. Ya, misalnya ada perintah dari presiden, ada instruksi sekaligus ada kepresnya, keputusan presiden, itu lebih kuat. Nah, maka di sini kalimatnya kutiba, di-SK-kan bagi kamu berpuasa. Kedua, di sini kalimatnya majhul atau fasih. Yang memerintahkan puasanya tidak dijelaskan. Diwajibkan bagi kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkannya? Tidak begini kata Allahu alaikumussyam, tidak seperti itu. Allah mewajibkan kamu berpuasa, tapi diwajibkan bagi kamu berpuasa. Ini satu isyarat bahwa betapa pentingnya puasa. Andai saja Allah tidak mewajibkan puasa, tentu manusia itu sendiri akan mewajibkan dirinya berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa menyehatkan tubuh manusia. Mufassir abad ke-20 seperti Al-Maraghi lewat tafsirnya menjelaskan bahwa sekali langkah manusia itu melahirkan sel-sel mati. Dan sel mati dalam setahun itu akan habis kalau orang melaksanakan puasa sebulan penuh dalam 1 tahun. Ini sesuai dengan sabda Rasul, sumu tasihu, berpuasalah nanti kamu sehat. Jadi kutiba alaikumussyam itu menunjukkan betapa pentingnya puasa. Nah, ternyata puasa juga bukan hal yang baru dalam ibadah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang terdahulu pun sama puasa. Hanya teknisnya yang berbeda. Nabi Adam puasa, Nabi Isa puasa, Nabi Ayub puasa, semua nabi puasa. Hanya teknis yang berbeda. Nabi Adam puasanya itu tanggal 13, 14, 15 disebut Yaumul Bid. Menurut informasi dalam kitab Majalis Susaniyah, dulu Nabi Adam begitu turun ke dunia karena belum ada tempat tinggal, badannya sampai hitam. Setelah sering berpuasa maka menjadi putih. Jadi Yaumul Bid. Nah, ini puasa Nabi Adam bagi kita menjadi sunnah. Kemudian Nabi Musa puasanya awal bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari. Nabi Sulaiman puasanya awal bulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari. Ini cocok buat kaya. Pas gajian puasa, pertengahan bulan puasa, akhir bulan puasa. Jadi hemat.
Kemudian Siti Maryam, Nabi Daud puasa sehari libur. Siti Maryam 2 hari puasa sehari libur. Nabi Isa seumur hidup berpuasa. Nah, puasa-puasa orang terdahulu itu sunnah bagi kita. Kita hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan ini turun ayatnya sejak Rasulullah di Madinah, bukan di Mekah. Dulu saat Rasulullah itu di Mekah, itu puasanya tanggal 10 bulan Muharram. Asal 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Begitu hijrah ke Madinah, ya, usia 55 tahun baru Rasul turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam al-ayat. Turun ayat itu, maka Rasulullah dan para sahabat puasa Ramadan usia 55. Nah, sementara terus Rasulullah puasa 10 Muharram tetap dilaksanakan, sehingga sahabat protes, ya Rasulullah 10 Muharram kan puasa Yahudi, nanti kita menyerupai Yahudi. Apa jawab Rasul? Insya Allah tahun depan kita puasa tanggal 9, tanggal 10. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah usianya tidak sampai ke tahun depan, keburu wafat. Di sini terjadi silang pendapat antar ulama. Imam Syafi'i memahami bahwa sunnah 9-10 puasa Muharram. Kenapa? Karena sesuai dengan definisi hadis ma'udhifa li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan aw qaulan aw taqriran aw nahwa. Semua yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, rencana atau bentuk tubuh Nabi itu adalah hadis. Dan puasa 9 Muharram itu sudah direncanakan. Maka walaupun Rasulullah belum melaksanakan, karena sudah berencana, dihukumi oleh Imam Syafi'i sunnah 9-10 Muharram puasa. Hal ini tentu berbeda dengan As-Sawqani, penulis kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir, tafsir riwayah wa dirayah. Menurut As-Sawqani bahwa sunnah puasa Muharram hanya tanggal 10. 9 belum, tidak disunahkan. Alasannya karena Rasulullah belum melaksanakannya. Sekalipun sudah direncanakan tapi belum dilaksanakan, sehingga As-Sawqani berpegang teguh bahwa yang disunahkan hanyalah 10 Muharram. Nah, ini perbedaan antara dua ulama tentang puasa 9-10 bulan Muharram. Nah, masih berkisar, kita fokus ke dalam puasa dulu. Jadi puasa Rasulullah itu diawali usia 55. Nah, ini jangan dipahami secara tekstual bahwa semua itu harus mengikuti seperti Rasul. Ya, jadi kalau tidak ada contohnya dari Rasul, bid'ah. Berarti dia kalau usianya belum 55 nggak puasa Ramadan. Usia 54 nggak puasa. Kenapa? Karena belum ada contohnya. Itu pemahaman yang keliru. Nah, lalu masih berkaitan dengan puasa. Lalu puasa Rasul itu bagaimana puasa hari Senin? Nah, ini di sini kita akan lihat bagaimana ulama fikih dan ulama hikmah memandang puasa Senin. Rasulullah puasa hari Senin karena dia memahami itu hari lahirnya. Nah, ulama fikih melihat bahwa Rasulullah pernah puasa Senin, ikutilah puasa Senin. Sementara ulama hikmah melihat bukan puasa Seninnya, tapi kenapa Rasulullah melaksanakan di hari Senin? Karena itu hari lahirnya. Maka dari sinilah ulama hikmah berpemahaman ada istilah puasa hari lahir. Karena anggapannya andai saja Rasulullah lahirnya Rabu, pasti puasanya Rabu. Ini berkisar dengan puasa-puasa Rasul. Jadi ternyata semua Rasul Allah, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ada ajaran puasa. Karena puasa penting bagi kehidupan, bagi kesehatan manusia. Di sisi lain, puasa itu salah satu langkah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Jadi kita akan bisa merasakan kehadiran Allah ketika tubuh atau jasmaniah kita aktivitasnya dikurangi, konsumsinya dikurangi, itu akan bisa merasakan kehadiran Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itulah gambaran-gambaran puasa
rasul-rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad. Yang jelas puasa semuanya walaupun beda teknis diawali dengan fajar dan diakhiri dengan maghrib, mau Nabi Adam ataupun Nabi Muhammad. Maka di sini bagaimana kalau puasanya lewat maghrib? Nah, itu makruh. Bagaimana dengan orang yang nggak makan dari pagi sampai ketemu pagi lagi? Nah, ini perlu dibahas. Kalau orang niat puasa dari pagi sampai maghrib sampai ketemu pagi lagi, niat puasa hukumnya haram. Tapi kalau niat tidak makan, niat riyadhah itu tidak masalah. Karena hukum makan mubah, mau makan syukur enggak udah. Makan bisa wajib kalau memang itu bisa mendukung hal-hal ibadah yang wajib. Makan bisa jadi sunnah ketika kita mau bertamu, mau undangan, itu sunnah. Jadi hukum makan secara umum pada awalnya adalah mubah. Maka ketika orang niat tidak makan sehari semalam itu nggak ada masalah. Tapi kalau niat puasa sehari semalam, nah itu jadi masalah, hukumnya dosa. Nah, itu saja sekilas mengenai puasa, baik menyangkut dengan puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lain. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.